Taslim. Taslim pulo. Enggak khilaf yang sing keder kayaknya takon jenengan kabeh. Ning makruh kok khilafnya bisa adun men makruh tahrim karo tanzih. Kok bisa kayak kue ngono? Apa memang khilaf yang kita boleh memilih, artinya memang dicetuskan oleh orang yang sama-sama mustahil. Satu orang ya ini ya, Raudhah karo anu kan. Nah ini gimana ini? Apakah An-Nawawi berarti kan? An-Nawawi berarti kan apa namanya? Mustahilnya kan ahlu tarjih. Jadi beliau ini dalam satu kitab mengatakan makruh tahrim, satu kitab lagi mengatakan makruhnya tanzih. Nah ini apakah kita boleh memilih apa sebenarnya ada yang lebih kuat, yang itu yang kita pakai, yang satunya ditinggal gitu loh, apa gimana? Karena yang namanya makruh tahrim itu kan sebenarnya konsekuensinya sama hukum haram, istilahnya saja makruh tahrim. Cuma kalau dalam usul fikih kan binahyin ghairi jazim, kan nanti timbulnya kan makruh tahrim. Kalau yang nahyinnya yang jazim itu nanti haram. Kalau yang nahyin ghairi jazimin itu nanti ke makruh tahrim. Padahal konsekuensinya sama-sama haram. Cuma karena dalilnya ghairu jazim, istilahnya makruh tahrim. Nah ini apakah dari An-Nawawi ini sebenarnya menguatkan yang makruh tahrim atau yang makruh tanzih, apa memang dalilnya sama-sama kuat gitu loh, terus boleh kita pakai semuanya? Disampaikan dulu makruh tanzih itu apa, makruh tahrim itu apa. Makruh tanzih Iya, yaitu boleh dikogal. kalau yang sudah umum makruh tahrim adalah makruh yang mendekati keharaman. Bukan mendekati haram, memang haram. Kalau itu ada itu kalau dari bahasa apa Safinah itu haram langsung bahasanya. Bukan makruh, istilah saja itu makruh tahrim untuk membedakan yang haramnya nahyin jazim karo sing ghairu jazim. Kalau yang makruh tahriman maknanya bisa ditakwil ya. Takwil gimana? Nah, kalau seperti ini wal faru baina qalwadi tahrim wal haram ma'anakulan yaqtadi al-isma anna karahata tahrim ma sabatat bidalilin yahtamilu at-ta'wil wal haram ma sabata bidalilin qat'iyyin. Istilah lain itu jazim dan ghairu jazim. Yang makruh tanzih itu piye sampean? Sehingga ada bahasa makruh tanzih sama makruh tahrim. Makruh tanzih berarti dosa. Enggak dosa. Kalau makruh tahrim dosa. Aduh nemen. Adun men ya, adun padahal wong siji ngono lho. Cuma beda bab. Kalau dalam syara rodok itu dalam nawawitul wudu, kalau rodok yang ini apa tidak wudu. Kalau dalam kitab Kifayatul Ahya, ini beliau Syekh Taqiyuddin Al-Hizmi itu lebih cenderung ke makruh yang tahrim. Karena yang pertama sesuai dengan Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya. Yang kedua, ketika dikatakan bahwa hukumnya makruh tanzih, kemudian sholatnya tidak sah, ini kan muskil. Ini kan walaupun menurut ulama yang mengatakan haramnya makruhnya makruh tanzih, kan tetap mengatakan sholatnya tidak sah di waktu-waktu yang makruh. Nah, terus apa fungsinya ngomong mengenai makruh tanzih? Makanya dianggap muskil. Iya, jadi ini loh. Apa yang dicantumkan di Fathul Qorib ini sebenarnya kita disuruh milih dari dua pendapat itu, atau begini, yang kuat ini yang makruh tahrim, pakai yang itu, yang tanzih jangan dipakai, walaupun ada yang ngomong begitu gitu loh. Karena yang kuat kita yang pakai gitu loh. Karena tidak semua pendapat itu bisa dipakai kan. Itu seperti itu maksudnya. Wong siji masalahnya.
Ya, betul. Visi dari pertanyaannya itu dalam satu kitab Rodo yang sama-sama itu Imam An-Nawawi itu kok mengatakan waktu ini adalah tahrim dan tanzih. Lah mana yang diperkuat dari kedua kol itu? Kata satu orang yang mengatakan. Kita cocok sehingga kifayatul akhyar. Iya, intinya di Fathul Qorib itu kan beliau Musannaf itu kan tidak secara pribadi tidak memilih salah satu, hanya menampilkan dua pendapat, yang satu mengatakan tahrim, yang satu mengatakan tanzih. Tapi kalau di sini itu Malik lebih cenderung ke yang tahrim. Kayak malah Safina langsung bahasanya haram. Enggak, artinya di sini beliau juga menampilkan dua pendapat itu. Iya. Dua-duanya ditampilkan, kemudian beliau milih Punya yang pendapat. tahrim. Iya. Makhluk takrimnya langsung. Tapi kalau di Fathul Qorib itu cuma menampilkan Aja iya, gitu loh, mainkan tidak, aja. tidak memberikan. Jadi bukan nyontek, berarti ya. ketika ditampilkan kemudian boleh dipakai gitu loh. Tidak semua khilaf boleh dipakai kan? Karena An-Nawawi itu kan murajjih, ashabu tarjih, maka pasti beliau punya pendapat yang lebih kuat dan itulah yang dipakai. Hanya lebih kuat itu Yang tahrim. Kalau di Safinahnya kan sudah jelas tahrumu as-sholat. Ya langsung haram. Nangkene wa uqidah hadal faslu mabniyan fil awqat allati tahrumu fi as-sholat. Lin nahyil warid an iqais fi hadil awqat. Iya. Wan nahyu yaqtadi tahrim wa qila an nahyu fiha yaqtadi karohah. Wal awal wal asok. Wa bihi abarun musannifu rahimahu ta'ala ay surola tahrum. Ya untuk mewarna kuwi. apa yang awal? Kesimpulannya Sebenarnya yang dipakai ya yang itu, yang tahrim. Berarti ini ya kesimpulannya itu yang lebih kuat adalah yang tahrim. Jadi haram untuk melaksanakan sholat di dalam 5 waktu yang saya sebutkan tadi. Nggak boleh. Ya, karena bisa jadi An-Nawawi itu tarjihnya itu yang terakhir itulah yang tahrim. Karena beliau kan nggak bisa mencetuskan hukum, beliau hanya kemampuan beliau itu kan hanya mampu menguat pendapat ini kuat, pendapat ini lemah gitu loh. Yang mentarjih aja nggak mampu mengeluarkan hukum. An-Nawawi. Bapak semua, Taslim, apa nih? makmum. Dari pertanyaan di dan tahrim dalam bab ini yang kita sepakati lebih kuat tahrim. Jadi untuk sholat-sholat di waktu 5 tadi maka hukumnya haram. Pertanyaan lain, silakan. Itu tolong dijelaskan masalah sabab mutaqaddim itu gambarnya seperti apa, yang muqarrim seperti apa, terus yang mutaakhir seperti apa. Kalau yang faedah atau sabab muqaddim berarti sumpama sholat asar sudah selesai, kemudian ada sholat qodho duhur, sholat duhur terus dilaksanakan waktu asar. Setelah sholat asar maka apakah itu termasuk Sebab yang mutaqaddim. mutaqaddim Ya. ataupun sholat ya ke masjid belum melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Dijelaskan mutaqaddim itu priben maksud. Bukan Eben kanca-kanca bisa nias-nias karo contoh liyane maksudnya. Kenapa disebut mutaqaddim qodho itu? Kayak iya, dia paham. Dia belum betul lah kayak Jadi bisa do bayangan saliannya Pak, tapi apa maning itu bisa. Ya. Di pokoknya ya yang kita sudah pahamkan itu sholat 5 waktu, sholat dalam waktunya 5 itu haram. Terus kalau yang punya sebab itu nggak apa-apa. Sebab itu ada yang mutaqaddim, ada yang bersamaan, ada yang muqarrim. Yang mutaqaddim itu berarti gambarnya gini, kita
setelah melaksanakan sholat asar, terus kita setelah sholat asar kita melakukan sholat lagi, cuma sholat yang punya sebabnya itu contoh kita belum melaksanakan sholat qobliyah asar, katakan di masjid langsung sholat asar. Nah, qobliyahnya belum dilaksanakan, maka boleh qobliyah setelah sholat asar, boleh, saya katakan boleh. Ataupun sholat yang lain yang qodho seumpama zuhur belum sholat, kemudian sholat asar selesai, oh saya tadi belum sholat zuhur, akhirnya sholat zuhur, maka itu namanya sebab muqaddim, sebab yang tidak muqaddim. Sedangkan yang muqarin, muqarinnya apa contohnya? Umpama kalau di sini contohnya sholat kusuf dan sholat istisqa. Jadi setelah sholat asar, kemudian seseorang itu melaksanakan sholat kusuf gerhana matahari atau gerhana matahari, ataupun sholat istisqa. Berarti sebabnya itu bersamaan dengan kejadiannya, ya kan? Kusuf itu kan bersamaan dengan matahari, gerhana matahari, terus sholat saat itu, berarti sebabnya itu bersamaan dengan waktu yang diharamkan. Waktu yang diharamkan. Ya. Hari mau sebabnya lu ini dengan Waktunya. waktu yang diharamkan. Iya. Paham ya? Tapi sabab kue mutakodim, mukorin, dan yang satunya itu mutakhir itu binisbah ila sholat apa binisbah ila waktu? Binisbah al waktu ini narasumber. Oke wis. Kayak kue maksudnya dijelasin, nah kan aku maksudnya Ini seminar kayak kan. biar paham. Kalau di sini kan banyak. Hari orang bisa nggak ditawarna, monggo sing saged. Oh, sih bisa. Iya. Monggo Hadim. Apa jauh kan emang ini kan disebutna wadatu sabab al mutaqaddim kal faita fa inna sababaha al waktu al mar wal faita huna tastamil fardo wan nafla. Maksudnya pripun? Ya berarti waktune Nisbahnya kepada waktu. nisbah karo waktune. Waktu apa maksudnya? Waqad istasnal musannifu rahimahullah ta'ala asrat allatil hasabakun muqaddimun aw muqarimun minan nahi wa dadu sababil mutaqaddim kal faita fa inna sababaha al waqtu al ma'a fa inna sababaha al waqtu al ma'ruf wal faitatu huna tastamil fardu wan nafla. Terus nomor 2 wa sholatul janazah Itu kan orang jelas. fa inna sababaha al waqtu al ma'ruf. Waktu yang sudah lewat. Nah sudah lewat dari sholat yang saya lakukan atau dari waktu yang sedang terjadi. Maring sapa. Almar anis sholat apa anil waktu? Yang lewat dari waktunya apa dari sholatnya? Kayak faita itu kan sudah khuruj anil waktu ya. Ya, yang jelas kan berarti kalau faita kan berarti wis Liwat. ini wis dilewati Oleh dari mana? waktu yang ditentukan, kayak contoh maghrib dan Khuruj maghrib anil wis waktu. keluar waktu isya. Terus ono sholat sunah wudhu. Wis sababe mutaqaddim apa mukorin apa mutakhir? Salat sunah wudu. Iya, mukorin. Takodim. Taqaddim lah. Kalau wudunya bisa salah. Lah iya mulane ngono wis sholat sunah wudhu barasar lihat orang Oleh. oleh alasan apa? Punya sebab. Sebabnya wudu. Mutaqaddim. Wah, muqarin kalau wudunya sudah habis. Nah, berarti orang apa mukorin orang mutaqaddim. Kalau saya ngomong itu begini. Jadi sing dimaksud mutaqaddim itu sababnya sudah terjadi. Kenapa sholat faita disebut mutaqaddim? Karena kewajiban kodonya kan sudah terjadi semenjak saya meninggalkan sholat zuhur. Sholat sunah wudu termasuk. Lah si mukorin itu yang sababnya terjadi bersamaan ketika saya melakukan sholat. Sholat istisqa, alasannya kan ketiga, kekurangan banyu. Nah kekurangan banyu itu terjadi ya sejak dulu juga ketika saya melaksanakan sholat.
istisqa. Terus sholat kusuf juga seperti itu. Mulanya anggar sholat kusuf misalnya gerhana berarti anggar awan berarti gerhana matahari. Gerhana matahari ini wis hilang. Kan wis ora li sholat maneh. Karena sebabnya sudah mutakodim, sudah berlalu. Maka tidak boleh sholat. Ya, kalau Jadi harus terjadi ketika saya melaksanakan sholat. Artinya begini Om, kalau wudhu itu kan bukan berarti dia itu melaksanakan wudhunya itu akan sewaktu-waktu kita bisa wudhu, sehingga sababnya itu mutakodim. ya waktu kita juga bisa masuk masjid. Mulane ngono. Iya. Angger darane sabab mukorin sunah wudhu kuwe. Berarti sholatnya ketika nglakoni wudhu ya ora mungkin. Nah iya, sing aran mukorin apa sih? Sedang terjadi. Mulane dipahami, bisane nyontonane sholat istisqa karo kusuf. Karena sebab kusuf, sebab istisqa ini sedang terjadi. Mulane anggar kusufnya wis ilang, ya ora iso sholat. Jadi kudu sedang terjadi kusufnya. Pas berbarengan Ketika nyong sholat. Iya. Nah kemudian takodum dan takhurnya itu binisbah ila waktu apa ila sholat. Kalau melihat contoh-contoh yang ada, itu saya lebih cenderung ke ila sholat. Sore yang binisbah ila waktu berarti sholat sunnah wudhu misalkan. Setelah sholat asar, kue ora sah. Nyong sholat asar ya. Terus batal wudhunya ngentut lah. Terus nyong banyu wudhu. Banyu itu kan jadi sabab nyong pernah sholat. Angger binisbah ila waktu nyong ora sholat karena banyu wudhunya sawise asar. Berarti tak akur anil waktu. Kalau masuk masjid Tapi karena binisbah ila sholat sing tak lakoni, maka itu boleh-boleh saja. Dan nyatanya memang dalam kita keterangannya boleh sholat sunat itu. Alasannya karena mutakodim. di waktu taharum. Kecuali lamun yang sengaja wudhu, bisa sholat sunat wudhu. Nah kita boleh. Atau yang sengaja masjid tujuannya mung bisa sholat sunat tahiyatul masjid, gue juga boleh. Karena sengaja tahari boleh. Termasuk sholat jenazah. Angger anak kesempatan lakoni sholat jenazah sadurunge asar. Wis anak kesempatan tulis jamaah juga wis rame, malah diundur ngenteni asar. Kan malah ora oleh. Walaupun mau takodim. So disebutna binisbah lil waktu apa lis sholat. di sholat. Memang sing masuk masjid juga sama berarti. Iya. Tetap anak syarat ora anak tujuan mumpan sholat kok. Kudu ada tujuan liyane. Mumpan etikaf misalnya. Mumpan deres kitab. Kalau sengaja Anak di luar lahir. tujuannya pun hanya untuk masuk masjid untuk sholat, Iya. nggak boleh. Tapi ini sifatnya ke sholatnya, Sholat. bukan ke waktu. Nah, sing ora oleh kan sing mutlak ora oleh ya. Itu kan ketika sababnya mutaakhir. Contohnya kayak sholat sunnah istikharah. Istikharah kan aku kepengen menentukan sesuatu, sing sesuatu kan belum terjadi. Kepengen oleh petunjuk, sing sifatnya kan mustakbal kan petunjuk gue. Sing lakoni sholat. Nah, kan mutaakhir anil sholat. Mulane sabab sing bisa nyebabna oleh yang lakoni sholat ing waktu makruh kan syaratnya kudu mutakodim atau mukorin. Anu terakhir kan orang. Tapi keterangan yang ini bisa nih Pak Ita nggak waktu sih. Pak Ina sabar